Baik, sebagai awal dari acara pada kesempatan kali ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Radar Cirebon Televisi yang ke-11, kita akan mendengarkan sambutan dari CEO Radar Cirebon Group. Kami undang Bapak Haji Yanto S. Utomo untuk bisa memberikan sambutannya. Disilakan. Bapak dan Ibu sekalian yang pada kesempatan pagi hari ini bisa menghadiri acara yang sangat sederhana ini, ulang tahun RCTV yang ke-11. Sebenarnya ulang tahunnya ini lebih 11 tahun, hanya kita mendapatkan izin dari Kominfo itu persis 11 tahun pada tanggal ini. Ini dulu kita ini membuat televisi ini begitu berdarah-darah. Motivasinya hanya satu, saya sampaikan kepada KPID Jawa Barat, kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, kalau semua TV itu dari Jakarta, alangkah kita ini nanti akan dijajah oleh Jakarta. Bicara kita akan lo dan gue. Ini sudah terjadi di beberapa daerah, karena TV kita cuma TV Jakarta. Dan kita punya prinsip, dan di Jawa Barat itu ada dua kekuatan yang besar. Jawa, maksudnya Cirebon, dan Sunda. Kalau tidak terwakilkan dari dua unsur ini, rasanya kita ini juga akan hampa. Kita tidak akan pernah punya TV daerah yang kuat. Nah, karena itu kami ngotot, dan akhirnya proses begitu lama, akhirnya pada tahun keberapa, 5 tahun kalau nggak salah, kita baru mendapatkan izin. Alhamdulillah dapat izin, dan akhirnya mungkin kita punya TV walaupun kecil. Ini termasuk TV lokal kalau di Jawa Barat terbesar. Karena kita punya studio sendiri, punya gedung sendiri, punya ini sendiri, dan ketika kita masuk ke digital, ternyata salah satu TV lokal yang ada di kita hanya Radar Cirebon yang bisa masuk diakses ke digital kita. Saya kira ini baik bagi kita. Walaupun menghidupi TV lokal itu sulitnya, sangat sulit sekali. Karena itu kadang-kadang kita harus ngemis ke Bu Wakil Wali Kota, ke Istana Mebel, ke Pak Herman Hoiron, bagaimana menghidupi semua ini. Karena parameternya di sini. Karena kalau kita kemudian tidak punya itu, rasanya kita ini kok ketika saya membuat radar, dulu juga nggak ada koran yang besar, nggak ada koran harian di sini. Koran itu terbit, kadang terbit, ada yang sudah ini punyanya PR, udah lumayan. Karena itu kita mencoba untuk menjadi koran harian. Alhamdulillah sudah 22 tahun dan hidup, dan kita bisa membangun gedung ini. Koran bisa membangun TV. Sekarang kita lagi membangun jaringan yang paling kuat, namanya Disway National Network. Dan kebetulan di rootnya saya, diambil dari Cirebon Pak, bukan dari Jakarta, bukan dari Surabaya, tapi dari Cirebon. Dan kita bangun, sekarang ada 100 network yang tergabung, dan satu berita, hari ini aja kita tadi masih ikut, ada 50.000 orang membaca per detik, luar biasa. Jadi ini juga baru tantangan yang kita juga harus memasuk ke dunia baru pada usia yang saya sudah wartawan lama. Saya tahun 94 jadi wartawan. Pak Herman Harun mungkin masih jadi politisi awal lah. Saya 94 jadi wartawan, masuk ke kelompoknya Kompas Gramedia di Palembang, namanya Sriwijaya Pos. Jadi saya punya pengalaman yang luar biasa. Kemudian diambil Pak Dahlan, ditaruh di sini. 22 tahun saya di Cirebon, rasanya sudah cukup tahulah bagaimana membangun daerah ini, membangun media di daerah ini. Dan alhamdulillah di daerah ini pernah ada media besar di Jawa Barat, sehingga kita alurnya mengikuti aja mereka, dan kita modifikasi dengan cara kita masing-masing. Luar biasa, dan akhirnya kita punya, dan kita pelan-pelan membangun ini. Kondisinya seperti ini. Nah, di grup kita ini ada 11 televisi yang di bawah kami. Ada di Cirebon, Tasikmalaya, kemudian ada di Palembang, ada di Lampung, ada di Banten, Serang, ada di Jambi. Jadi kita di wilayah ini yang kebetulan kami sebagai CEO-nya di media-media ini. Dan dari Cirebon, bukan dari Bandung. Dan Bandung itu, walaupun dia punya label koran provinsi, itu dibangun oleh SDM-nya teman-teman Cirebon. Ada 2 orang yang kita kirim ke sana, satu Mas Hendrik, yang kedua sekarang ikut direksi di sini, juga ngantornya di Jawa Barat, Mas Sabana. Saya kira bapak-bapak tahu, dia ngantornya sekarang di Bandung, karena itu ingin membangun media yang sehat di daerah ini.
Dan itulah kira-kira perjuangan besar, dan alhamdulillah sudah 11 tahun kita hidup normal, punya izin, punya ini bisa. Ketika kena corona justru TV agak lumayan, koran yang berdarah-darah, tapi TV kita mendapatkan sesuatu karena orang mungkin hanya di rumah saja nonton TV, karena TV kita bisa diakses, bisa di digitalnya, bisa di handphone, bisa pakai terestrial, jadi semua cara bisa diakses konten-kontennya Radar Cirebon TV. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, saya ingin pada ulang tahun Radar Cirebon, sekaligus ulang tahun Kota Cirebon, saya ingin ada diskusi, dan kebetulan ini ada para tokoh, pernah saya sampaikan kepada Ibu Wakil Wali Kota. Kita ini punya kebanggaan namanya Sunan Gunung Jati. Artefaknya masih ada, keraton, ada makam. Tetapi di antara keraton dan makam itu seperti terpisah karena seolah-olah ada perbedaan yang begitu mendasar di situ. Orang agak tidak mau membangun hotel di sebelah sana, jalan yang setelah Siliwangi. Jalan apa? Jalan Gunung Jati kalau nggak salah. Sementara orang rame-rame membangun di kota dengan biaya yang sudah tidak masuk akal. Harga tanah berapa, ini berapa, sementara di sisi lain masih ada. Nah, karena itu ini untung ada Pak Herman Heron, Bu Eti saya kira bisa menyampaikan kepada Pak Herman Heron karena wakil kita di Senayan. Kita ingin sebenarnya daripada kita meributkan perbatasan yang tidak pernah akan selesai. Batasan ini ribut, wong Cirebon ribut dewek. Jadi menurut saya lebih baik bagaimana kita satukan walaupun ada perbedaan administrasi. Karena ini kan negara kesatuan. Persoalan batas wilayah ini kan urusan pemerintah pusat, bukan urusannya Pak Bupati sama Pak Wali Kota, tapi ini adalah urutan pemerintah pusat. Karena itu saya sudah diskusi dengan teman-teman, mohon koran juga merespon. Pas ulang tahun kota itu nanti kalau bisa ada liputan, saya ingin menyatukan antara keraton dengan berita, bukan menyatukannya dengan berita, antara keraton dengan makam. Karena itu bagaimana kalau seandainya ada selasar atau semacam boulevard atau jalan besar atau apa saja namanya, itu dimulai dari setidaknya dari alun-alun Kejaksan sampai ke makam itu ada satu besar yang disebut Selasar Gunung Jati. Dan itu kalau dibangun luar biasa. Kita kesulitan Pak membuat event di kota itu. Mau lari 10 kilo saja kena kereta api. Kereta api itu kalau lari kemudian ada kereta apinya kan harus berhenti Pak. Kalau jalan raya ada Pak Kapolres enak, ya kan, bisa dihentikan. Tapi kalau kereta api Pak Kapolres nggak bisa menghentikan itu, kesulitan. Sementara ada daerah yang begitu bagus, dari anggap saja dari Karanggetas sampai ke Gunung Jati, panjang sekali. Dan itu narasinya kalau dibangun Selasar Gunung Jati itu lebih hebat dari apa saja. Mohon maaf, Tegal membangun seperti Malioboro-nya Jogja, agak sulit mencari narasinya. Sementara kita punya narasi tapi tidak pernah dibangun-bangun. Karena itu menurut saya ini para bapak-bapak, Pak Kapolres, mohon dukungannya, Pak Sultan, terutama beliau ini yang punya nenek moyang, bapak kita semua yang ada di sana, Sunan Gunung Jati, ada keraton, bersatu menjadi jalan panjang antara Gunung Jati makam sampai Gunung Jati keraton. Saya kira ini menjadi menarik kalau namanya ada yang membuat ide namanya Selasar Rawangi, tapi sulit. Menurut saya paling gampang dibuat Selasar Gunung Jati. Selasar Gunung Jati itu jalan, ada trotoar, bisa untuk jalan kaki, bisa untuk jalan kendaraan, tetapi itu panjang dengan ornamen yang sama. Walaupun ada perbedaan perbatasan nggak masalah. Sehingga nanti mungkin awal yang akan menikmati kota, tapi setelah itu kabupaten juga akan menikmati. Karena orang akan berani membangun usaha setelah kerucuk ke sana. Jadi karena itu Pak, sekarang ini sebenarnya daerah itu daerah favorit saya dengan Pak Fahri. Kalau sepedahan, dari Kerucuk sampai Kerangkeng, ya karena wilayahnya beliau sih. Jadi itu daerah paling favorit untuk balapan di sepeda di pagi hari.
Sekarang harus pagi hari karena kalau jam 7 sudah ada anak sekolah. Jadi ini dari teman-teman itu komunitas kami merasa penting kalau itu dibangun. Kalau toh itu kemudian ceritanya kita bangun, narasinya kita bangun. Rasanya Selasar Gunung Jati itu hampir tidak kalah dengan Malioboro. Kalau kita benar-benar serius menghilangkan perbedaan kota kabupaten. Ya kan, apalah bedanya kota kabupaten? Nggak ada bedanya. Dan kita sulit mencari perbedaannya antara kota kabupaten. Kedawung sudah kabupaten, Pak. Tapi kan kelihatan kalau itu juga masih seperti kota. Nah, karena itu saya ingin RCTV memfasilitasi diskusi ini, nanti berikan semua bapak-bapak yang ada di depan ini untuk berbicara tentang idenya kawan-kawan tentang Selasar Gunung Jati ini, supaya kira-kira suatu ketika bisa disampaikan kepada Pak Herman Heron, Bu Wakil Wali Kota dengan Pak Bupati bisa duduk bersama bagaimana kita bangun. Setidaknya idenya dulu kita samakan, setelah itu mungkin pembangunan fisiknya sudah macam-macam. Rasanya cerita bisa kita bangun banyak sekali, karena di dua daerah itu kalau diviralkan cerita itu juga banyak momen-momen masa lalu yang terhubung antara di keraton sampai ke makam Gunung Jati. Saya kira ini yang bisa disampaikan kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, supaya kira-kira ingin saya itu Jalan Siliwangi itu panjangnya sampai Sunan Gunung Jati, kira-kira begitu. Oke, sudah dipotong, akan diserahkan kemana ini Pak? Pak Herman Hairon? Ya, silakan. Oke, ke Sultan Kecebodan, silakan. Oke, ini dia. Sultan Cirebon kata silakan, Bapak Hari. Oke. Nanti Bu Wakil yang motong sekarang. Ibu Eti, silakan Ibu Wakil Wali Kota Cirebon. Oke. Beri tepuk tangannya semua teman-teman. Tadi Pak Yanto benar apa yang dikatakan Pak Yanto, bahwa ada dua katakanlah kalau di online tuh kita kenal dengan keyword. Kalau kita bicara tentang Cirebon atau sejarah, kalau kita nulis Prabu Siliwangi, kalau kita nulis tentang Sunan Gunung Jati, itu selalu dapat traffic yang bagus gitu. Artinya apa? Itu menjadi bahan pencarian di masyarakat, itu juga menjadi bahan yang ingin masih banyak diketahui oleh masyarakat, baik yang sifatnya mitos maupun yang sifatnya sejarah gitu. Tadi disinggung sebentar oleh Pak Yanto bahwa ini ada sebuah gagasan Pak Bupati, karena Pak Bupati belum datang, saya ulas sedikit dulu. Bagaimana menyatukan pariwisata kota dan kabupaten Cirebon, terutama di wilayah-wilayah yang sifatnya perbatasan, Pak. Nah, di wilayah perbatasan itu salah satu yang paling memiliki nilai historis adalah Gunung Jati dengan wilayah Lemah Wungkuk di kota Cirebon, Pak. Nah, ada dua hal atau narasi dalam sejarah yang kawasan ini bertumbuh sangat pesat di masa lalu. Pertama dengan adanya pelabuhan Muara Jati, kemudian di era Sunan Gunung Jati bahkan dilakukan pembangunan besar-besaran di wilayah pesisir kota Cirebon sampai ke desa dulu nama Pasambengan atau Gunung Jati. Kemudian bahkan pada masa lalu itu dibangun yang namanya sebuah jalan untuk pedati agar kawasan itu bisa dilalui dengan pedati, Pak, sekitar tahun 1529. Artinya wilayah ini adalah sebuah koridor atau katakanlah mungkin kalau bahasa kerennya boulevard lah gitu, Pak. Nah, kami dari RCTV, dari Radar Cirebon Group melontarkan ide bagaimana kalau kawasan ini dibangun seperti Malioboro-nya Cirebon, Pak. Tapi tidak hanya menjadi milik kota, tapi juga Kabupaten Cirebon.
bagaimana wisatawan itu memiliki saling keterkaitan antara Gunung Jati dengan kawasan keraton, Pak. Ide yang kami lontarkan ini namanya Selasar Gunung Jati. Mangga nanti namanya mungkin bisa berkembang ke arah berikutnya, apakah koridor Gunung Jati Boulevard atau apalah gitu yang kita bahan diskusikan. Nah, menyambut ide yang kami lontarkan ini, nanti kami mungkin sebagai diskusi Pak Imron dan Bu Eti juga Pak Hero, mungkin saya ingin minta tanggapannya dulu dari Pak Bupati. Mangga Pak Bupati. Bahwa kabupaten dan kota ini satu kesatuan, bahkan kalau kita diumpamakan seperti rumah, kalau etalase itu kota, tapi isinya itu kabupaten, gitu. Isinya kabupaten. Jadi tidak bisa itu dipilah mana kota, mana kabupaten. Kalau kita berbicara tentang masalah global. Karena baik budaya maupun pariwisata yang ada di kita itu tidak juga dipisahkan. Keraton ada di kota, tapi situs-situsnya juga ada di kabupaten. Bahkan saya pada waktu itu dengan Pak Wali Kota, bisa nggak ini kita membuat suatu mobil, kita tadinya mau minta di provinsi untuk pariwisata, nanti dari kabupaten ke kota dan muter. Nah itu. Bahkan penduduk kota itu katanya kalau malam 3,5-an ya, tapi kalau siang jutaan, karena orang kabupaten yang pada datang di kota, di sana cari nafkah dan sebagainya. Nah inilah kita tadinya kalau itu ada lihat tadi yang dikemukakan sejarah ada jalan, itu saya sangat mendukung sekali. Misalkan jalan dari Gunung Jati sampai ke alun-alun di Atakwa itu, misalkan yang sana lurus itu mangga nanti kita buat apa di sana ya. Jadi kami sangat dukung sekali. Bahkan kami di Kabupaten Cirebon ada beberapa kita diskusi tentang masalah budaya juga. Kami bahkan lagi kemarin saya sudah meresmikan wayang, hari lahir wayang. Hari lahir wayang di Cirebon, yaitu 10 Zulhijjah. Kata saya karena wayang-wayang tokoh-tokoh itu saya kumpulkan, lalu dari dalang itulah menginginkan Pak, kita bisa nggak ini hari lahirnya wayang, hari jadinya wayang. Kata saya, oh silakan aja, tapi saya ini sebagai bupati bukan ahli budayawan, bukan sejarawan. Tapi silakan Anda mengadakan diskusi dari orang-orang ahli dan orang-orang dari budayawan itu, lalu setelah itu kami bisa memutuskannya. Bahkan kemarin itu sudah diputuskan, katanya bahkan sudah dicetak buku tentang masalah lahirnya wayang di Cirebon gitu, yaitu 10 Zulhijjah. Nah ini bahkan saya setiap bulan itu mengadakan kita diskusi tentang masalah budaya. Karena di Kabupaten Cirebon ini tidak lepas ada budaya seni itu di Kabupaten Cirebon tidak bisa lepas. Bahkan kita lihat di dalam satu peradaban manusia, terutama yang Islam gitu ya. Di Jawa Barat ini adanya itu pusatnya ada di Cirebon. Bahkan wali yang ada 9 di Jawa Barat cuma 1 itu pun ada di Cirebon. Bahkan di dalam sejarahnya bahwa sebelum ada Sesari pun di sini itu sudah ada yang namanya pesantren gitu ya. Syekh Nurjati di Gunung Jati, bahkan Syekh Kuro yang di Kerawang. Tapi ulama itu tidak mau muncul karena nanti ada turunan asli wong Jawa Barat. Nah itulah maka Syekh Sarip ini. Maka kami sebagai penerus yang mimpin di Cirebon ini kita menggali potensi-potensi yang ada dan kita kembangkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kata ulama itu ya sering disebutkan al muhammadatu ala qadim salih wal adu bijadidil aslah. Jadi kita ini melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan kita menggali nilai-nilai baru yang lebih baik. Nah ini bahkan kita sangat setuju
para ulama-ulama dulu itu menyebarkan agama, Bapak bisa baca di dalam suatu peradaban, orang akan suatu memeluk di satu daerah itu kadang-kadang ada gesekan, ya ada gesekan karena perubahan suatu keyakinan. Tapi di Indonesia, terutama di Jawa dan Cirebon khususnya, tidak ada yang namanya gesekan itu. Karena apa? Karena para ulama-ulama dulu mengikuti kearifan lokal, mengikuti kearifan lokal yang ada. Nah, mengikuti kearifan yang ada, bahkan kami pun pakai ini. Baik. Nah, ini pun dari budaya-budaya yang ada. Baik Pak Imran, terima kasih. Ini Pak Hero, saya sebelum ke Bu Eti ke Pak Hero dulu, mohon karena beliau mau ada rapat katanya ya, Zoom meeting. Pak Hero, tanggapannya gimana Pak tentang tadi wacana yang kita loncarkan terkait Selasar Gunung Jati? Dalam pandangan saya Pak Bupati, Bu Wakil Wali Kota dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang menjadi gagasan, ide yang tadi disampaikan oleh Mas Yanto, menurut saya sesuatu yang tidak bisa kita bantah gitu. Bahwa mempersatukan satu peradaban Cirebon itu merupakan bagian sejarah yang tidak bisa dipisahkan karena persoalan batas administrasi. Buktinya apa? Pak Fahri kekuasaannya sudah sampai ke sana. Kekuasaannya Pak Fahri itu lebih lebar daripada kekuasaannya Bu Eti. Betul nggak? Atau Bu Ketua DPRD. Pak Fahri lebih jauh loh itu kekuasaannya. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya ide dan gagasan menyatukan sebuah kesejarahan panjang. Bagaimana membuka babat alas di Cirebon. Bagaimana membangun sejarah. Bahkan saya dengan Mas Yanto sebetulnya sudah punya ide dan gagasan mengangkat kembali nilai-nilai kesejarahan itu dalam perspektif menghubungkan masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana kita bercerita tentang masa lalu, tapi yang tentu bisa diperbuat pada masa kini. Padahal dulu ketika Prabu Walang Sungsang membuka Cirebon sebagai bagian dari kota sejarah baru, ini kan sejarah panjang gitu. Kalau 1842 menurut saya ya sudah tidak ada batas administrasi. Karena saya merasakan betul dulu waktu kecil, kalau pulang ke Cirebon ya pulang ke Cirebon, bukan pulang ke Kabupaten Cirebon, bukan. Atau saya main ke kota Cirebon, itu bukan. Saya datangnya ke Cirebon. Kalau datang ya saya harus datang ke bebuyut saya, ke Elangan di di Kanoman, ya saya datang harus glepor-glepor gitu ya, harus ngesot gitu datang itu. Pulang ya harus mundur, harus ngesot, nggak boleh saya membelakangi bebuyut saya gitu. Dan tentu dalam kesejarahannya Mas Yanto, bagi saya yang masih ada ikatan, itu rasa-rasanya nggak lepas sampai sekarang. Tetap segala ritual yang terjadi di dalam keluarga saya harus mendatanginya. Maka itu pesan orang tua saya sebelum meninggal, datanglah kepada leluhur-leluhur dan pimpinan-pimpinan yang sekarang ada dari masa lalu kamu. Saya makanya sawam ke Kang Sultan, ke Cirebonan, ke Pangeran Arif dulu saya sangat dekat dengan Keraton Kanoman sangat dekat. Itu adalah bagian dari yang dititipkan oleh ayah saya sebagai bagian dari kesejarahan yang dalam pandangan ayah saya memang tidak bisa dipisahkan. Bahkan ritual sampai kepada yang tadi disebutkan makam Sunan Gunung Jati, itu ritual sudah saya lakukan semuanya. Mau mandi sumur 7 ya kalau disebutkan ya saya semuanya sudah saya lakukan. Mau puasa 7 hari, mau mutih 7 hari, itu sudah saya lakukan semuanya. Karena apa? Menurut ayah saya bukan bagian dari sesuatu ilmu kanuragan, tapi ini adalah bagian kesejarahan yang kamu harus ingat. Orang tua kamu itu lahir dari keluarga yang punya sejarah, dan sejarah itu harus diingat. Harus dilaksanakan, dijalankan, dan inilah ritual saya
pada waktu juga dulu mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua. Nah, oleh karena itu menurut saya perspektif tadi membuat selasar antara keraton dan makam ini tidak bisa terbantahkan, semestinya menjadi realitas. Dan saya kalau ditanya apakah sebagai anggota DPR yang sudah 3 periode saya terpilih dari dapil sini siap mendukung, pasti jawaban saya sangat mendukung Mas Yanto, gitu ya. Nah, yang kedua tentu saya juga ingin mengangkat kembali, belum selesai ide dan gagasan saya tentang mengangkat perspektif antara kesejarahan dulu Prabu Walang Sungsang membangun Cirebon yang pada akhirnya dikembangkan menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat khususnya, bahkan sebetulnya keluar Jawa Barat oleh Sunan Gunung Jati. Menurut saya ini juga kesejarahan yang perspektifnya bisa kita bangun dengan situasi kekinian. Karena berbicara persoalan sejarah, kalau kita ingin memetik nilai-nilainya, menurut saya justru akan lebih bermanfaat jika kemudian ini bisa diangkat menjadi nilai, value yang bisa diangkat pada masa kini. Apalagi kalau tadi dihubungkan bahwa membangun sejarah bukan hanya mengingat kepada sebuah perjalanan masa lalu, tapi membangun sejarah adalah bagaimana juga membangun masa kini untuk meningkatkan perspektif dan perspektif. Tadi yang dikatakan bisa menjadi pertumbuhan baru perekonomian, bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan tentu pada akhirnya bisa mensejahterakan baik warga kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon yang terpisahkan oleh garis administratif. Dan yang ketiga, yang terakhir, gagasan dan ide saya, Mas Yanto, menurut saya memang harus out of the box, ya. Pemikiran kita tidak terbatas kepada pemikiran yang yang skeptis gitu ya. Tapi bagaimana coba kita mengembangkan lebih ekspansif. Jadi kalau misalkan bisa membuat MOU antara kota dan Kabupaten Cirebon, oke lah, kota Cirebon udah selesai nih, hotel tidak lagi, jangan ada di Cirebon. Kota Cirebon selesai membangun hotel. Yang mau membangun hotel, silakan kita geser ke utara sana, supaya wilayah utara ini perkembangannya lebih maju. Dan karena sekarang menjadi tujuan wisata, boleh jadi utara nanti menjadi pengembangan kawasan wisata yang lebih mungkin kepada kuliner. Wisata alamnya naik ke atas sana. Mungkin saja kalau tadi mau kita menelusuri sejarah, karena perjalanan Prabu Walang Sungsang dari pusat kesejarahannya baik di Pakuan maupun di selatan Jawa, menurut saya bisa juga bukan hanya selasar keraton, Kanoman, Kecirebonan, Kasepuhan, makam. Jadi bicaranya jangan khusus kepada Kasepuhan, itu harus terintegrasi itu. Kalau bisa Kanoman, Kecirebonan, Keprabonan, Kasepuhan, makam, ini masih bisa ditarik garis. Karena pada waktu terjadinya konflik antara ketika memisahkan menjadi otoritas tersendiri, pemerintahannya Prabu Walang Sungsang pada waktu itu masih mendapatkan tekanan dari kerajaan Pajajaran. Baik. Gitu. Nah, ini yang harus ditelusuri, selasar Cirebon Pajajaran. Wah, lebih panjang lagi. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eti, mungkin saya nambahin sedikit Bu. Untuk menjadi sebuah koridor itu kan mesti ada ciri ya, dalam arti misalnya kalau semua mendukung dan bisa ini diwujudkan, berarti ada trotoar yang identik, ada ornamen yang identik dan lain-lain lah gitu. Kira-kira pemerintah kota melihat ini bagaimana Bu? Pertama mungkin kelihatannya sudah dikupas, Pak Yanto juga sudah mengupas, Pak Bupati juga sudah mengupas, Pak Herman juga sudah. Saya tentu tinggal sepakatnya tinggal ke regulasi ya Pak Bub. Karena sedikit saya menyampaikan MOU, Kang Herman, MOU kita dari gubernur itu sudah dilakukan untuk wilayah Cihayu Manja Kuning menjadi salah satu bagian bagaimana kita mengangkat pariwisata berputar. Untuk wisata pariwisata ada di kota
dan juga untuk dingin-dingin ada di Kuningan, semuanya sudah di MOU-kan waktu itu Wagub yang hadir ke kami. Untuk Dinas Pariwisata, seluruh kota kabupaten juga sudah. Jadi antar dinasnya Pak Bupati dan kami Pak Wali juga Dinas Pariwisata sudah. Mungkin ini gagasan yang utama yang disampaikan Pak Yanto. Selasar, kami sangat setuju Selasar Gunung Jati ini satu penyatuan yang tentunya ini harus melebihi dari sebuah daerah lain seperti Yogyakarta dan Solo, Kang Herman, Pak Bupati. Kenapa? Kita sudah punya keratonnya sudah yes, wisata religinya hanya kabupaten yang punya. Jadi kalau seandainya gagasan dari teman-teman radar dijadikan Selasar dari ujung kita Gunung Jati sampai ke keraton, tinggal infrastrukturnya. DED-nya barangkali ya Pak Herman, ini yang penting. DED-nya kalau tidak ditoel dari provinsi dijadikan satu, atau kami bersama Pak Bupati, karena kemarin baru MOU lagi Kang Herman. Kita MOU wilayah yang antara Pak Wali dengan Pak Bupati itu sudah. Jadi nanti teman-teman dinas mau bagaimana ini? DED-nya akan dibuat separuh-paruh dengan blueprint yang sama, ataukah ini diambil dari Provinsi Jawa Barat karena penyatuan? Kalau saya mungkin berharap banyak di teman-teman provinsi menyatukan ini Cirebon dijadikan satu bagian, Pak Kang Herman. Kenapa? Banyak sekali kabupaten ini kan luar biasa yang tadi disampaikan Pak Bupati. Wisatanya sudah tidak bisa kita pilih-pilih deh, luar biasa. Belum terangkat. Kalau teman-teman dari provinsi melihat kekayaan budaya kabupaten dan kita, ini sebetulnya sudah bisa menjadikan blueprint Jawa Barat, bahwasanya kita bisa mengangkat sejarah tidak kalah dengan provinsi Jawa Tengah dan lain-lain. Mungkin di Pak Bub ini sangat menarik di Gunung Jati untuk masuk pakai kain dan lain sebagainya. Jadi sepakat Pak Bupati, Kang Herman, untuk semua pemirsa RCTV sangat setuju. Kami tinggal regulasi, kami siap. Bu DPR juga kayaknya anggaran tinggal kita berhitung. Ulang tahun Cirebon, paripurna masing-masing Kang Herman. Kabupaten paripurna kita paripurna, tapi ada satu hari kita untuk tutup Tufarep dan tutup Siliwangi untuk pesta rakyat. Mungkin ya Pak Bub ya, besok kita ada pawai juga menuju ke Gunung Jati. Mungkin alhamdulillah koordinasi dengan teman-teman kabupaten sudah, nanti akan disambut Pak Bupati, Bu Ayu, kita juga nunggu di sana, Pak Wali. Ini momen yang diawali dari besok tanggal 30 atau tanggal 29 kelihatannya kalau dilihat. Jadi kami sangat setuju Pak Bupati dari pemerintah kota, apapun namanya, Selasar Gunung Jati memang itu yang harus ada Gunung Jatinya untuk menarik teman-teman. Kalau trotoar, tadi menyampaikan trotoar, kami sangat sepakat. Cuma trotoar itu kita ada dua bagian. Ada di bagian Pak Bupati, ada di bagian saya, dan melewati Gedung Negara. Tentu Gedung Negara ini tidak bisa terpisahkan dari sebuah sejarah. Karena 1548 apa 50 kalau nggak salah, ada sejarah panjang di daerah Kesenden barangkali Kang. Karena kita punya makam yang saat itu yang nama Kesenden ini salah satu juga ada sinden di zamannya menjadi delik sandi di dalam penjajahan. Dan itu para sinden yang untuk bisa ke Belanda ya. Untuk ini sebagai mata-mata. Ini ada sejarah panjang mungkin yang nanti kita diskusi dalam kesempatan yang panjang. Yang jelas kami mensupport, mendukung kegiatan dari teman-teman radar dan mengenai infrastruktur, mari bersama-sama Pak Bupati. Dan titik terakhir buat Kang Herman barangkali, karena beliau ada di pusat, bisik-bisiknya jadi DRD-nya dari Provinsi Jawa Barat kalau dua-duanya, atau kata Kang Herman kita masing-masing saja, nanti kita siap dengan Pak Bupati kita masing-masing. Tapi kelihatannya Kang Herman harus mendorong Provinsi Jawa Barat untuk bisa memetakan wilayah kami dan wilayah Pak Bupati, karena ini luar biasa. Jamblang sejarahnya, saya sangat senang dengan Jamblangnya, dengan Trusminya luar biasa Kang Herman. Jadi kalau dari provinsi memeta itu dan kami punya keraton di depan ada Pak Sultan, ini rasa-rasanya selamat datang Cirebon di Jawa Barat, luar biasa. Itu saja mungkin yang pengen banget nanti diskusi lebih panjang ya Kang Herman. Atur nuhun dukungannya Kang Herman, Pak Bupati, atur nuhun. Itu. Terima kasih Bu Eti. Mungkin ini untuk melontar gagasan ya, maksud melontar gagasan bahwa pada akhirnya ini akan ujungnya adalah ke infrastruktur gitu ya Pak Bupati, Ibu Wakil dan Pak Herman Heron.
ada kesamaan antara di kota dengan di kabupaten sampai ke Gunung Jati gitu Pak. Jadi ketika masuk ini ada brand image baru di wilayah Cirebon. Jadi bukan hanya kota dan kabupaten Cirebon, tapi image-nya Cirebon bahwa ada yang namanya Selasar Gunung Jati. Kalau di Jogja kita kenal yang namanya Malioboro. Kalau di Bandung kita kenal Asia Afrika gitu. Nah rasanya Cirebon juga harus punya gitu Pak, dengan brand yang namanya Selasar Gunung Jati. Tadi kalau bicara Bu Eti sudah menyinggung soal infrastruktur. Kira-kira memungkinkan nggak nih Pak Bupati kalau janjian sama Kota Cirebon, yuk kita bangun kapan gitu Pak? Memungkinkan nggak Pak kira-kira? Monggo Pak. Kalau lebih efektifnya itu di tingkat provinsi atau di pusat, Kang Herman Khairan ini lalu bisa dianggarkan gitu ya. Sebab kalau kita di daerah nanti kita sangkut paut juga dengan dua kebijakan. Nah tapi bisa saja nanti antara DPR kitanya juga kita sama-sama, kalau kitanya sudah gitu. Tapi akan lebih cepat apabila Kang Herman Khairan ini lalu bisa menganggarkan dari pusat ya, dari pusat untuk membuat suatu jalan itu akan lebih praktis gitu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin responnya dari Pak Bupati. Ini kalau kita bicara Gunung Jati, mau menambahkan sedikit Pak Hero? Monggo. Sedikit ya? Ya. Saya kira memang kalau dibuat menjadi tanggung jawab kota dan kabupaten, sinkronisasinya memang agak sulit ya. Karena dalam perspektif anggaran APBD, pertanggungjawabannya ini kan memang harus rigid gitu ya. Dan saya upayakanlah nanti coba ide dan gagasan ini Mas Yanto, saya bicarakan nanti dengan pemerintah pusat saja. Toh pada waktu revitalisasi, saya ingat betul revitalisasi keraton-keraton di Nusantara, utamanya masuk ke Cirebon, itu kan juga dulu gagasannya pusat juga. Dulu dari pusat dimulai, gagasan dari pusat, kemudian diteruskan oleh anggaran provinsi. Jadi menurut saya memang yang memiliki anggaran cukup untuk bisa membangun, ini nanti coba ide dan gagasan ini saya akan mulai. Saya punya optimisme lah, karena bagaimanapun ya kekuasaan di pemerintah ini kan kawan-kawan kita juga. Bahkan teman-teman saya juga lah gitu ya. Masa untuk Cirebon saja yang bisa meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, masa nggak bisa? Ya paling tidak ya dari program-program saya kalau kecil-kecilan bisa lah gitu ya. Terima kasih. Kang Herman begini Kang. Satu, selain tadi event tadi, ada event yang sudah digagas barangkali teman-teman pusat juga ini. Jadi dari Kementerian Kelautan, Kabupaten Cirebon untuk Nadran itu sudah menjadi event nasional, Kang Herman. Sudah itu sih. Jadi sudah ada kalender eventnya sudah ada. Izin menyampaikan kalau seandainya Kota Cirebon juga dijadikan satu eventnya. Jadi saya punya beberapa tempat, kalau nggak salah 4 tempat yang untuk nadrannya. Jadi ini adalah mimpi kami berdua dengan Pak Imron. Kalau ada event nadran, Pak Imron mungkin dikiring ke sana, arahnya Pak Wali diiring di 4 titik masuk ke dalam. Itu pesta yang bisa menjadikan event juga, event nasional. Jadi menitipkan barangkali menyampaikan ke pusat untuk menjadikan satu kesatuan. Kami nanti di dinas yang sudah MOU kota kabupaten ini, dinas pariwisata yang sudah melakukan ini dijadikan salah satu acuan regulasinya gitu untuk menjadi barangkali izin, barangkali berkenan Kang Herman bisa menyampaikan ke Kementerian Kelautan event ini dijadikan event nasional barangkali Kang, karena bisa menarik wisatawan dari mancanegara, karena Cirebon ini kan menjadi tadi syarat sejarah panjang. Itu barangkali Kang titipnya 2, satu yang tadi, satu yang ini eventnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Kang. Ini karena di sini ada Pak Sultan, kayaknya kalau bicara Gunung Jati rasanya tidak ada yang lebih tepat untuk bicara mengenai sejarahnya. Monggo Pak Sultan barangkali untuk tujuannya ingin membangun Cirebon. Ya, kalau kita melihat masa lalu, yaitu kita dari sejarah Islam ya, dari Sunan Gunung Jati, kita tidak ada perbedaan antara secara administrasi antara kota dan kabupaten, semuanya menyatu ya.
Eh, kemudian saat sekarang terpisah oleh administrasi antara kota dan kabupaten. Tapi sesungguhnya saya rasa pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Secara emosional rasa-rasanya kita mengangkat Cirebon itu. Untuk itu mudah-mudahan berkenan dengan tema hari ini, ya kita bersifat komplementari, ya kita hubungan saling melengkapi ya antara kabupaten dan kota ya. Sungguh potensinya sangat banyak ya. Terutama di Gunung Jati. Gunung Jati bukan milik kabupaten dan juga milik kota. Gunung Jati kan hak ini orang kota dari Keraton Kanoman atau Sepuhan atau Kacerbonan ya. Tapi secara administrasi punya kabupaten. Untuk itu potensi-potensi itu sangat bagus, sangat mendukung dilaksanakannya kerjasama yang indah gitu ya. Secara budaya pun tidak ada jauh beda ya Pak Imron ya. Di keraton di Kacerbonan itu kalau siap muludan dia orang kabupaten, orang Dermayu gitu ya. Jadi bahkan orang kotanya sedikit gitu. Dan seni budaya daerah sama, wayang kulitnya sama. Kemarin kami nggak bisa hadir Pak ngisi acara di Jakarta, pengajian acara deklarasi wayang ya. Jadi deklarasi wayang ini menyatakan bahwa hari wayang di Cirebon itu jatuh pada hari 10 Dzulhijjah ya, seakan-akan ada suatu konflik bahwa 10 Dzulhijjah ini hari kebesaran umat Islam. Kita memandang pada waktu itu syiar Islam belum melebar ya, suara adzan pun belum terasa ada sehingga diadakannya wayang. Jadi itu kekayaan Cirebon itu luar biasa. Karawitan sama dengan kabupaten Dermayu. Sampai ada Mama Erik dari Amerika itu sampai bisa mempelajari kebudayaan Cirebon sehingga bisa go internasional. Jadi di Sunda ada, di luar negeri, Bali ada, Jawa ada, Cirebon pun ada. Alhamdulillah. Untuk itu kita mari sama-sama bersatu ya. Kita saling mendukung kegiatan potensi-potensi ini. Ya contoh aja masalah pariwisata ya. Pariwisata kita tujuan ke keraton, akhirnya ada ke Trusmi ya. Dari Trusmi berkunjung ke keraton. Insya Allah kami pun akan bergerak di Jakarta. Nanti konsepnya akan melengkapi satu sama lain, akan berkunjung ke kabupaten dan akan berkunjung ke Cirebon. Untuk itu kami mendukung, mudah-mudahan ada kesepakatan, ada suatu tujuan bersama. Insya Allah kita bisa maju, Bu Weti ya, Bu Pak Imron, kita bersama-sama atur regulasinya. Tadi sepakat masalah apa sih, nadran. Bisa saja kita buat event-event yang bagus, spot-spotnya di titik-titik mana nanti menjadi kekayaan orang-orang bisa berkunjung ke Kabupaten dan Cirebon. Jadi demikian kami mendukung kegiatan ini ya. Jadi kalau di Jakarta lagi viral Citayam Fashion Week gitu ya. Nah Cirebon kita nggak ikut-ikutan Citayam Fashion Week Pak. Kita viralkan Selasar Gunung Jati aja. Supaya ini bisa benar-benar menjadi perekat kota dan kabupaten juga baik pembangunan dan pariwisata. Tapi kita kalau bicara nanti menghadirkan pusat keramaian, ini hubungannya sama keamanan gitu. Dan di sini ada Pak Kapolres yang sudah berpengalaman sehari-harinya memang menangani wilayah kota sampai ke Gunung Jati. Pak Kapolres gimana Pak melihat ini Pak? Jadi kalau kami memang sudah memiliki wilayah administrasi Kabupaten Cirebon yang masuk wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Sampai saat ini memang tidak terkendala apapun juga terkait masalah pengamanan. Apalagi kita lihat bahwa aksesibilitas dari wilayah Kabupaten Cirebon itu menuju ke kota Cirebon ini juga sangat mudah. Sehingga memang apa yang tadi disuguhkan oleh Bapak Ibu sekalian ini memang sebaiknya dimantapkan. Karena banyak harapan saya dengar dari masyarakat bahwa
pemadanan antara wilayah kota dan Kabupaten Cirebon ini memang perlu dilakukan. Karena kita bisa lihat walaupun Tuparef itu masuk wilayah Kabupaten Cirebon, tapi rasanya rasa seperti kayak di kota Cirebon gitu. Dan wilayah utara itu agak lebih tidak teroptimalisasi saya lihat. Oleh karena itu memang butuh upaya-upaya yang dilakukan dengan cara memadu-madankan antara wilayah kota dengan Kabupaten Cirebon ini. Tetapi saya izin berpesan dan berharap bahwa tidak hanya infrastruktur saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya, termasuk juga upaya-upaya mengembalikan lagi budaya-budaya dari masyarakat kota Cirebon dan masyarakat Kabupaten Cirebon, terutama terkait masalah kesenian. Kemarin kami sudah berupaya dengan teman-teman dari Dinas Pariwisata Kota Cirebon untuk membuat suatu kesenian Marses kembali yang kita hadirkan di Balai Kota Cirebon, dan kami dari kepolisian memanfaatkan itu untuk art policing. Jadi pemolisian dengan menggunakan seni. Jadi kalau kita biasanya memberikan edukasi kepada masyarakat itu dengan cara door to door, datang ke sekolah-sekolah, saya rasa mungkin ada suatu pemolisian yang baik, yaitu art policing. Jadi kita hadirkan kesenian Marses, dihadirkan banyak orang yang menonton, dan di situ disampaikan upaya-upaya edukasi Kamtibmas. Dan saya rasa itu sangat tepat karena masyarakat itu senang dengan kesenian-kesenian. Dan ini bisa kita manfaatkan kembali. Dan kami dari kepolisian insya Allah selalu siap untuk bisa mendukung untuk memajukan pariwisata kebudayaan dari Cirebon, baik itu di kota maupun di Kabupaten Cirebon. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini diskusi, meskipun kita juga waktunya tidak panjang, jadi saya tidak akan menyimpulkan gitu ya. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu nanti yang akan menyampaikan statement aja di akhir sesi kita. Mungkin dari Pak Hero dulu, nanti bergilir Pak Imron dan Ibu Eti. Monggo Pak. Sekali lagi gagasannya adalah realistis dan rasional. Jadi menyatukan Selasar di Cirebon, justru saya berpikir malah lebih jauh, menyatukan perjalanan sejarah panjang Prabu Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, babat alas dari mulai Kerajaan Pajajaran masuk ke Cirebon. Ini akan menjadi justru sebuah lintasan yang luar biasa. Dan bahkan kalau kita belajar ke negara-negara yang sudah maju, kita kan tidak pernah terpikir negara-negara Eropa misalkan yang maju ya negara-negara kerajaan di situ. Dan mereka yang jual adalah menjual sejarah, menjual kesejarahannya kepada publik internasional. Dan kalau melihat kembali saya ke Indonesia, jarang sekali bahwa kekayaan hak intelektualitas yang sesungguhnya ini adalah kekayaan alam yang luar biasa, jarang dijual oleh kita. Justru kita malah terpaku ke sektor-sektor yang dianggap ini menjadi hal baru, industri manufacture. Menurut saya ini yang harus dikembalikan. Dan ide-ide gagasan ini tentu harus menjadi niat dan kebersamaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang masalah sejarah, Pak, bukan berarti kita cuma cerita masa lalu, ya. Tetapi kalau kita berbicara sejarah, apa pada masa lalu, tantangannya, dan kita diambil benang merahnya untuk kekiniannya. Nah, di era sekarang, kalau kita disatukan, itu ada Selancar Cirebon, itu sangat baik sekali karena di samping akan bermanfaat terhadap ekonomi dan budaya dan yang lainnya. Jadi kami sangat mendukung sekali karena Cirebon ini kita sudah, orang lain sudah tahu ya tentang Mas Cirebon. Nah, bagaimana kita mengisi Cirebon ini kepada hal-hal yang positif dan berkemajuan itu. Bu Eti mungkin Pak. Sebagai penutup mungkin dari saya, izinkan barangkali Pak Herman, kita dorong Pak Bupati ke Provinsi Jawa Barat untuk Dinas Pariwisata untuk membuatkan DED Kota Kabupaten. Minimal satu gagasan saja dulu untuk Selasar Gunung Jati. Jadi kita dorong barangkali DED karena setelah DED barangkali pemerintah provinsi bisa direalisasikan nanti di 2023 barangkali. 2002 sekarang sampai lupa tahun nih. 2023 di perubahan barangkali ya. Karena kalau tidak dibuat DED, rasa-rasanya kita hanya mimpi dan sulit. Karena kalau toh saya membuat
dipastikan nanti berbeda dengan punya Kabupaten Cirebon. Ini kan satu penyatuan jalan antar kota sampai kabupaten sampai Lawamungkuk minimal dengan tataan yang sama. Jadi perlu DED dibuat barangkali insya Allah nanti saya akan menyampaikan gagasan ini Pak Bupati dan saya barangkali dituangkan Pak Bupati, saya siap bertanda tangan nanti saya kirimkan ke Pak Wali, didorong Pak Herman untuk dibuatkan DED karena dari DED ini nanti kita bersama-sama apakah nanti kota sendiri, kabupaten sendiri atau ke provinsi atau ke pusat. Barangkali kalau pusat secara keseluruhan Kang Herman memeta kabupaten dan memeta kota Cirebon karena tadi Citayam apa tuh fashion Cirebon juga bisa, kabupaten juga dengan jamblangnya, kabupaten kota Cirebon dengan BAT-nya barangkali banyak spot-spot yang indah dengan batiknya dan lain-lain. Jadi itu saja barangkali kita sama-sama mendukung ya Pak Bupati ya, siap untuk bertanda tangan lah Pak Yanto di mediasi Pak Yanto dan teman-teman radar. Baik, terima itu kasih saja, Bu Mas. Eti, Bapak Ibu semua. Di penutup saya sekali lagi saya tidak akan menyimpulkan, tapi ada satu hal menarik. Ketika Elon Musk itu akan membeli Twitter, dia sempat nge-tweet tulisannya itu per aspera de astra. Itu tulisannya Elon Musk di Twitter, Pak. Ternyata saya seperti ingat-ingat, saya cari ternyata tulisan itu ada di Balai Kota Cirebon. Jadi itu pepatah Latin yang ditulis di Balai Kota Cirebon di kaca patri, kalau dicari itu ada per aspera de astra. Yang itu artinya adalah dari onak menjadi emas. Nah, kita berharap dengan ide Selasar Cirebon ini, Kota Cirebon ini benar-benar menjadi dan Kabupaten Cirebon menjadi per aspera de astra. Cirebon yang dari onak menjadi emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pemberian penghargaan dari CEO Radar Cirebon Group, Bapak Haji Yanto S. Utomo kepada owner Istana Mebel Ibu Rahayu Hartati. Dilanjutkan Ibu Dr. Ratnawati MK3, tokoh penggerak UMKM wilayah 3 Cirebon. Selanjutnya kepada Bapak Bupati Cirebon. Dilanjutkan dengan Ibu Wakil Wali Kota Cirebon. Dan terakhir Ibu Permaisuri Kacerbonan, Ibu Beda Nata Diningrat selaku tokoh perempuan Kota Cirebon. Beri tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya untuk tokoh-tokoh yang sangat luar biasa ini selalu mendukung dan selalu siap setia bersama kita ya. Terima kasih banyak. Ya silakan bisa kembali. Terima kasih kepada Panitia Radar Cirebon dan juga kepada CEO Radar Cirebon yang sudah memberikan penghargaan untuk saya yang menurut saya belum seberapa ini menggerakkan UMKM di Kota Cirebon, namun ini adalah sebuah cambuk untuk saya lebih dapat berkiprah lagi untuk membangun UMKM di wilayah 3 Cirebon. Terima kasih untuk Radar Cirebon dan selamat ulang tahun yang ke-11. Semoga Radar Cirebon makin maju dan makin berkiprah untuk wilayah Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beda Nata Diningrat dari Kesultanan Kecerbonan turut mengucapkan selamat hari jadi yang ke-11 kepada Radar Cirebon. Semoga semakin jaya, semakin sukses, semakin menjadi channel kebanggaan dan kesukaan warga Cirebon dan sekitarnya dan juga menjadi channel kesukaan seluruh warga masyarakat Indonesia. Terima kasih atas penghargaannya dan apresiasinya untuk saya pribadi dan Kesultanan Kecerbonan. Semoga terus bisa membersamai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Saibudi. Ya, Mas. Oh, Yusuf Saibudin. Oh nih dari Pak dapat 200.000 dari Bapak. Ini gimana Pak? Harusnya disumbangin Pak. Selamat. Terus mau dikasih ke siapa? Buat teman-teman OB mana kumpul? Ini teman-teman OB. Ya udah, ini rezeki dari Allah. Melalui Pak Herman Hero diberikan lalu saya buat saya. Ya. Terima kasih Pak Hero. Apa? Oh, sabda alam.
Cakil. BRD. Mas BRD. Sok. Ada 500.000, ada juga logam mulia. Oh, Ada juga logam mulia dari toko dari Pantas. ada Ibu Wakil Wali Kota Cirebon. Oke, ini dapat uang tunai Rp250.000 dari Pak Bupati, Bapak. Dari Pak Bupati. Siap. Sudah di Pak, kopi semua ini ya. Pak. Sadra. Husen Sadra. Husen Sadra. Hadir nggak Husen Sadra? Oke, Mas Husen. Kira-kira dapat hadiah apa ya? Agun. Mas Agun. Gak enak kayaknya buat apa tuh? Wah, Apa Pak? pengantin anyar dapat paket Wardah. Dapat paket kosmetik nih ya dari Wardah biar Ya, glowing nih. Oke, biar istrinya tambah glowing aja nih Mas. Terima kasih untuk Wardah. Bermanfaat loh Mas itu buat cewek Mas. Pulang-pulang makin disayang Mas Agun Husen. dapat uang tunai 100.000 dari Ibu Ratnawati. Oke, Ibu Ratna hari ini banyak ngasih hadiah nih Bu ke teman-teman kita. Bu, terima kasih banyak Ibu. Dapat 100.000. Terima kasih. Lanjut, ayo dong. Ini Mas Agung mau ini ke sini. Apa tuh? Dapatnya apa Pak? Dapat uang tuh ya? Dapat Uang tunai 150.000 dari Kapolres Cirebon Kapolres Kota. Cirebon, Dapat Bapak 150.000 dari Bapak Evari Siregar. Ya. Iya, aduh rezeki banget nih ya. Luar biasa, terima kasih. Fikri. Fikri. Ini nggak sah ya? Ih, sah dong, sah dong. Novi ya, Novi ya. Oke, Novi. Novi ambil dulu Mbak, ini Mbak. Dapat bantal. Oh, dari Istana Mebel ya. Dari Ibu Rahayu, Ibu Ayu. Ci Ayu, makasih banyak aku dapat bantal. Biar bobonya makin nyenyak ya, terima kasih. Ini lagi satu. Nopi pakai P, ya? Ini pakai P. Ada 500.000, ada logam mulia. Ayo, Mantap. ambil sendiri. Nopi pakai P. Nopi dapat bantal. Sama dong. Nopi pakai Kita basic sama-sama dapat bantal. Mas Jun. Mas Jun. Mas Jun. Junaidi. Aad. Betul nggak ya? Aad. A2D itu apa ya? Pak Aad ya. Pak Aad. Oh iya. Pak Adrawi. Pak Aad. Eva Aziza. Eva Aziza. Bukan hadir. Alhamdulillah dapat hadiah nih. Eva mana Eva? Pak Toto Eva. dapat kipas angin. Mangga. Pak Adrawi, mangga. Dibuka paket Wardah. Alhamdulillah. Dapat paket Wardah, paket kosmetik. Mas Junaidi. Boleh foto sini Ibu. Mas Junaidi, Mbak Eva, silakan. Emma. Mbak Emma. Mas Jun dapat bantal. Jam dinding, tuh lumayan Fa, dapat jam dinding Fa. Roni Handoko. Mbak Emma dapat 100.000 dari Ibu Ratna. Oke, dapat 100.000 dari Ibu Ratna. Wis, beli usap. Deden. Deden ya. Kau solehan. Solehan nih, solehan. Roni. Ali Udin. Uang tunai 100.000 dari Bapak. Dari Bu Ratna. Aduh, ini Bu Ratna banyak banget. Solehan dapat apa Solehan?